Pemirsa, seorang anak perempuan berumur 3 tahun di Gorontalo menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri hingga mengalami luka lebam. Ya, sang anak juga sempat diancam dengan senjata tajam ketika menelpon ibunya. Dalam video amatir, wajah balita berlumuran darah setelah dianiaya oleh ayahnya yang berinisial MH. Tak hanya itu, sang anak juga sempat diancam dengan senjata tajam oleh sang ayah ketika menelepon ibunya. Di Reskrim Polda Gorontalo mengatakan, perbuatan MH yang menganiaya anak kandungnya dilatar belakangi sakit hati terhadap sang istri yang telah pergi meninggalkan rumah. Ibu korban menelepon atau meminta bantuan kepada omnya korban untuk melaporkan kejadian karena pada saat itu video call ibu korban dengan pelaku ini dan di latar belakangnya di belakangnya itu adalah si korban atau ayah dari anak kandung itu sendiri dan sudah berlumuran darah. Itu korban yang pertama itu umur 3 tahun dan adiknya umur 1 tahun, namun adiknya tidak menjadi korban, jadi hanya satu umur 3 tahun. Korban telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo untuk menjalani perawatan dari luka lebam yang dimilikinya. Sedangkan pelaku yang juga sang ayah telah diamankan personel Polda Gorontalo. Melki Gani, Berita 1, Gorontalo. Ya pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk membahas perkembangan kasus ini bersama dengan Direskrim Polda Gorontalo. Sudah ada Kombes Pol Teddy Rakesna. Selamat sore Pak Teddy, ada Adisa dan juga Iqbal di studio. Pak Teddy, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Teddy, kami ingin mengetahui yang pertama adalah terkait dengan status hukum dari pelaku saat ini. Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dilakukan penangkapan, sudah ditahan atau seperti apa saat ini Pak Teddy? Ya, bahwasanya perlu kami laporkan kepada pemirsa. Saat ini pelaku berdasarkan hasil gelar perkara dan didukung dengan 2 alat bukti yang sah serta beberapa petunjuk lain, saat ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, kemudian sudah ditetapkan untuk pelaku MHL alias A menjadi tersangka terkait dengan Undang-Undang Penganiayaan Anak. Baik, Pak Teddy, bagaimana saat ini terkait kondisi korban, anak yang menjadi korban? Saat ini dengan siapa korban tinggal? Apakah sudah dalam pelukan ibunya atau seperti apa, Pak Teddy? Ya, alhamdulillah kemarin sempat dirawat di rumah sakit, namun saat ini sudah bergabung, sudah bersama ibunya kembali, dan saat ini terkait dengan kondisi kesehatan juga sudah diobati oleh dokter. Kemudian untuk terkait dengan psikis anak, kami rencananya akan memberdayakan dinas terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo, sehingga nanti akan diberikan pendampingan ataupun asesmen terkait dengan psikologi anak. Oke, Ya. Pak Teddy tadi Anda sampaikan begitu ya bahwa akan diberikan pendampingan khusus terhadap korban anak ini. Lantas kalau dari kondisi ibunya pun saat ini seperti apa? Apakah ibu korban juga sempat mengalami kejadian serupa kah? Kemudian dari penganiayaan ini apakah memang dilakukan hanya terhadap anaknya atau memang menerima laporan lain lagi bahwa ibunya juga menerima perlakuan yang sama begitu dari sang suami ini? Seperti apa Pak Teddy? Keterangan dari ibu korban. Ya, saat ini kami masih fokus untuk penganiayaan anak, namun berdasarkan hasil pendalaman sementara bahwasanya pelaku dan ibu dari korban ini sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi sudah ada permasalahan keluarga sebelumnya. Dan ada informasi juga pelaku juga pernah melakukan KDRT terhadap ibu korban ini, sehingga ini memang perlu nanti kami akan dalami lagi sehingga motif dari pelaku ini bisa diketahui. Baik, Pak Teddy, terkait kronologi pastinya terkait penganiayaan ini seperti apa? Apa yang melatar belakangi begitu, selain memang tadi ada masalah rumah tangga, pisah ranjang, dan lain sebagainya. Apakah memang kronologi atau runtutan peristiwa ini diawali apa, Pak Teddy, secara gamblangnya?
Ya, secara umum tadi latar belakangnya motifnya yaitu memang sudah ada permasalahan sebelumnya, namun yang lebih khusus yaitu pada saat kejadian 5 Januari jam 8.46 waktu Indonesia Tengah, pelaku ini kan video call sama ibunya. Nah, waktu itu belum terbesit asa untuk menganiaya si korban. Namun pada saat video call ada pembicaraan yang dengan istri yang mungkin tidak enak, kemudian itu terbawa situasi, dan di samping pelaku kebetulan anak ini kan bersama pelaku. Nah, pada saat video call dalam keadaan marah-marahan itu, kemudian anak ini karena kangen sama ibunya pengen bicara sama ibu, namun dihalangi oleh sehingga ada tarik menarik segala macam. Akhirnya pelaku emosi kemudian dilakukan penganiayaan itu sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan ke muka korban, namun di tangan pelaku ini ada menggunakan cincin sehingga itu dapat memperberat kondisi korban. Nah, kemudian luka berdarah, kemudian jatuh, ditendang 2 kali di bagian bahu kanan, kemudian selanjutnya setelah adanya darah itu sempat dilap sama pelaku menggunakan baju pelaku. Nah, kemudian ditaruhlah korban ini di kamar untuk ditidurkan, kemudian kurang lebih 20 menit ini melakukan video call lagi pelaku dan istrinya ini dalam keadaan marah-marah lagi, kemudian dipancing lagi, kemudian terjadilah pengancaman terhadap korban menggunakan pisau yang dilakukan di belakang lehernya. Nah, pada saat kejadian memang ada adik dari korban yang berumur 1 tahun, namun tidak mengalami penganiayaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ini kalau dari kronologi yang Anda sampaikan, begitu artinya memang korban anak ini menjadi pelampiasan dari emosi kedua orang tuanya, begitu ya, terutama adalah dari sang ayah ini. Tapi kalau berdasarkan dari hasil visum dari anak ini, sebetulnya apakah itu juga menjadi salah satu bukti untuk kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka, Pak Teddy? Dan dari hasil visum ini, luka apa saja yang kemudian dialami oleh korban anak ini, Pak Teddy? Ya, saat ini kami sudah meminta hasil visum et repertum ke rumah sakit, namun hasilnya sementara belum keluar. Namun dari bukti foto yang ada, bukti video yang ada, dapat kami ketahui bahwasanya terdapat luka di bagian mulut karena benturan keras daripada cincin pelaku ini. Kemudian tentunya hasil visum ini menjadi alat bukti yang sangat kuat untuk kami dapat mentersangkakan pelaku dan untuk dilanjutkan kepada proses penyidikan selanjutnya. Baik, Pak Teddy, apa pasal yang kemungkinan akan dikenakan terhadap pelaku dengan bukti visum dan juga bukti video yang sudah terekam sebelumnya, Pak Teddy? Ya, pasal yang akan kami sangkakan yaitu pasal 76C, pasal 80 ayat 4, sub pasal 80 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancamannya apabila luka itu ringan itu adalah minimal 3,5 tahun, kalau sedang itu 5 tahun, dan maksimal apabila korban meninggal dunia 15 tahun. Oke, Pak Teddy, tapi berdasarkan informasi yang Anda dapatkan begitu ya, terakhir dari pemeriksaan tersangka sendiri ataupun pelaku ini, sebetulnya ini apakah pertama kalinya pelaku melakukan penganiayaan terhadap anaknya, yakni korban anak begitu, atau memang sebelumnya juga sempat melakukan hal serupa, Pak Teddy? Saat ini kami masih fokus terkait dengan tempos ataupun waktu kejadian untuk perkara ini. Namun apabila ada perkembangan ataupun dinamika lain, karena ini kan tidak gampang untuk menggali keterangan dari korban, kita akan melakukan pendampingan dari psikologi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Apabila nanti ada indikasi sebelum juga ada penganiayaan, kita akan memperberat, itu dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Kombes Pol Teddy Rahesna. Kami tunggu update dari proses hukum dan proses penyelidikan. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas, Pak Teddy.